Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Polo-polo, sebelum aku memulai video kali ini, aku mau tanya kepada polo-polo. Mungkin di antara polo-polo ada yang masih SMA, ada yang sedang kuliah, ada juga yang mungkin udah lulus kuliah dan bekerja kayak aku. Kalau misalnya kepada semua polo-polo yang nonton ini, tak kasih kesempatan untuk pergi ke masa kuliah dan bisa masuk ke jurusan dan bahkan universitas yang diinginkan, kira-kira bakal kayak gimana? Pasti menarik banget ya, toh kita bisa belajar hal yang kita tunggu-tunggu, bisa bermain dengan teman-teman, dan juga di kuliah yang kita impikan gitu. Tetapi di video kali ini, Polo-Polo akan mendengarkan cerita seorang mahasiswa berusia 22 tahun yang berhasil masuk ke universitas yang dia inginkan dan juga jurusan yang dia inginkan. Tapi suatu hari, dia ini ditemukan meninggal di Sungai Han. Langsung kita mulai. Buat polo-polo yang ngikutin berita di Korea, mungkin pernah ngeliat berita tentang ini, tapi aku belum pernah bikin videonya. Korban dari kejadian kali ini bernama Son Jong-min, fotonya kayak gini. Dia berusia 22 tahun, udah gitu jurusan kedokteran. Suatu hari dia itu bilang ke keluarganya, dia itu mau pergi keluar bermain dengan temennya. Ya biasa lah ya, pergi main sama temennya ke daerah Han River ataupun Hangang. Tapi keesokan harinya, dia ini ditemukan meninggal diakibatkan tenggelam di Han River. Ya memang seseorang itu bisa meninggal akibat kecelakaan. Tapi Son Jong-min ini ditemukan dalam kondisi yang sedikit mencurigakan. Nah, apa yang mencurigakan? Mari kita mulai dari hari kejadiannya. Kejadiannya pada tanggal 24 April tahun 2021. Bulan April itu diperkirakan bulan yang cuacanya itu lagi bagus-bagusnya. Habis mekarnya bunga botkot. Kalau di Jepang dipanggilnya sakura, kalau di Korea botkot. Jadi cuaca yang lagi pas-pasnya untuk pakai baju beberapa lapis dan juga enak buat hangout gitu. Nah, jadi masanya di masa-masa seperti itu dan 1 tahun setelah COVID. Dibayangkan, oke? Berdasarkan CCTV yang ada di Banpo Hangang Park. Jadi Hangang itu kan Han River. Seoul sendiri itu punya 22 jembatan yang menghubungkan Seoul bagian utara dan Seoul bagian selatan. Dan setiap jembatannya itu ada nama, dan yang kali ini adalah jembatan Banpo. Jadi ada satu taman dekatnya jembatan Banpo. Dan di CCTV di situ terekam Son Jong-min bersama temannya itu masuk ke Banpo Hangang Park. Seperti yang bisa kita bayangkan, yang terekam di CCTV adalah mereka berdua, Son Jong-min bersama temannya. Dia itu buka alas tikar, duduk di situ, membawa beberapa kaleng bir dan juga snack. Jadi kayak nyantai nongkrong di outdoor Hangang situ. 2 jam setelah itu, tiba-tiba Son Jong-min meninggalkan tempat itu. Nggak, kali ini nggak yang aneh. Nah, dia ini pergi ke supermarket terdekat. Jadi di Hangang itu ya, mesti ada supermarket yang nggak terlalu jauh letaknya. Dia itu pergi ke supermarket untuk membeli snack dan juga minuman tambahan. 30 menit setelah itu masih terekam Son Jong-min bersama temennya yang nyantai ataupun nongkrong di daerah situ. Dan karena mereka berdua ini minum bir, ya bukan minuman alkohol yang terlalu tinggi gitu, mereka nggak sampai mabuk sih. Tapi mereka ini agak high, ya lebih aktif. Dan juga kebetulan waktu itu Son Jong-min itu mengirimkan katok ataupun ngechat mamanya. Son Jong-min bilang gini kepada mamanya, "Ma, ini aku lagi di Hangang. Wah, ternyata Hangang ini ramai banget. Banyak banget orang-orang yang kesini." "Oh ya, ya udah enjoy ya. Tapi jangan terlalu banyak minum alkoholnya." Dan Son Jong-min membalas, "Oh ya mah, ini udah nggak minum lagi kok kita." Kayak gitu. Dan 20 menit setelah itu pada pukul 1.50, Son Jong-min mengupload story di akun Instagramnya dan di situ terlihat temennya Son Jong-min ini agak mabuk. Karena temennya itu kayak nari-nari gitu. Ya, kayak high banget gitu. Dan dari pukul 2 hingga pukul 3, berdasarkan temannya Son Jong-min, yang terjadi adalah sebagai berikut katanya. Mereka berdua ini kan udah minum, jadi agak nyantai dan bahkan ketiduran. Dan tiba-tiba Son Jong-min itu katanya di tengah ketiduran gitu, dia bangun, lari-lari, terus tiba-tiba berguling-guling, terus kayak kayak suara kesakitan gitu. Dan di sini berdasarkan temannya Son Jong-min, karena Son Jong-min ini guling-guling, temannya ini berusaha menaruh kembali Son Jong-min di tempat sebenarnya, jadi biar nggak jauh-jauh gitu. Dan karena itu dia itu terkena pasir dan juga sedikit tanah di bagian celana dan sepatunya. Sebenarnya ini kalau didengar nggak aneh ya toh, tapi
pada hari itu sebenarnya itu nggak ada hujan dan juga di daerah situ itu nggak ada yang becek. Ini agak aneh tapi kita lanjut dulu ke ceritanya, oke? Diingat aja. Dan pada pukul 3.30 temannya Son Jung-min ini terbangun dan menelepon ayahnya, ayah kandungnya. Temannya ini bilang, "Pak, ini kita masih di Taman Hangang sini." Nah, papanya yang mendengar ini jujur agak khawatir dan kaget karena cuacanya ini emang pas ya buat hangout gitu ya, pakai baju berlapis-lapis. Tapi buat tidur itu agak dingin. Jadi kalau misalnya nih ruangan ber AC 16 derajat, kalau misalnya itu di mall ya enak waktu kita ketemu teman. Tapi kalau buat tidur, ya mungkin ada sih pol-pol yang tidur dengan suhu 16 derajat. Tapi kan agak dingin ya tuh dibuat tidur. Sehingga papanya itu khawatir dan bilang ke temennya Son Jung-min ya, ke putranya itu, "Nah, ini agak dingin loh. Mendingan temenmu itu kamu bangunin, kamu juga buruan pulang. Dingin loh ini. Gak bagus ini." Tapi temennya Son Jung-min ini usia berapa? 22. Ya toh. Jadi gimana? Dibilangi papanya? Ya gak mau denger. Dia ngerasa, duh, cuman dinginnya musim dingin aja loh. Emang seberapa sih? Ya mungkin kayak gitu. Nah, jadi mungkin lebih tepatnya dia itu gak terlalu mendengarkan karena gak apa-apa kayaknya. Sehingga dia itu tertidur lagi di situ. 1 jam setelah itu, pukul 4.30 subuh hari. Nah, di sini mulai anehnya. Temannya Son Jung-min ini terekam meninggalkan lokasi sendirian. Jadi sendiri, dia itu keluar jalan sendiri tanpa Son Jung-min. Dan kalau berdasarkan temannya Son Jung-min, dia itu terbangun, tapi di sebelahnya itu udah nggak ada Son Jung-min, sehingga dia ngira, oh temanku pulang dah. Yuslah tak pulang. Ya sebenarnya dipikir ya nggak aneh juga ya terbangun nggak ada teman. Tapi seharusnya ditelepon dulu atau gimana itu. Tapi ya gitu kata temennya. Dan 50 menit setelah itu pada pukul 5.20 subuh hari, temannya Son Jung-min yang mengira Son Jung-min udah pulang, dia pun pulang ke rumah. Tiba-tiba dia itu ada telepon. Ada telepon, dicek kantongnya, dilihat ditelepon sama ayahnya Son Jung-min. Nah, dia angkat. "Halo?" Ternyata orang tuanya Son Jung-min ini udah nelponin Son Jung-min 4 kali dan nggak tahu gimana HP-nya Son Jung-min ini dibawa sama temennya Son Jung-min. Makanya dia yang ngangkat. Setelah temennya Son Jung-min ini nyadar kalau Son Jung-min ini belum pulang, akhirnya si temennya ini bersama dengan orang tuanya kembali lagi ke Banpo Hangang Park. 10 menit setelah itu pada pukul 5.30 temennya Son Jung-min ini bilang ke papanya Son Jung-min bahwa HP-nya dia sama HP-nya Son Jung-min ini ketuker, sehingga waktu ditelepon yang ngangkat ini temennya gitu. Sehingga temennya ini bilang ke orang tuanya Son Jung-min, "Om, mungkin HP saya kebawa kayaknya. Coba telepon HP saya aja, Om. Coba." Tapi meskipun HP-nya ini ditelepon, ternyata tidak ada yang mengangkat teleponnya. 5.40 ayahnya Son Jung-min ini nyampe di tempat, tapi di situ tidak bisa menemukan apapun jejak tentang putranya. Dari situ papanya ini terus nyari, tapi karena nggak bisa ditemukan, akhirnya pada pukul 7 papanya ini mikir, wah gimana ya caranya mencari lokasi terakhir. Iya, kan sekarang ini udah smartphone, ada aplikasi yang bisa ngedetek lokasi terakhir. Sehingga papanya ini menggunakan aplikasi bernama iSharing karena HP temennya itu iPhone. Nah, dicari-cari, ternyata sinyal terakhir ini ditemukan di dekatnya tempat naiknya taksi air di Hangang. Jadi Hangang itu kan kayak gini. Jadi ada taksi air, ini nggak terlalu umum sebenarnya. Jadi taksi air itu misalnya dari sini mau ke sana gitu. Nah ini kan tinggal lewat air, jadi nggak macet gitu. Adanya ada, tapi ini nggak terlalu umum digunakan. Dan lokasi terakhir HP temennya Son Jung-min itu ada di situ. Yang diperkirakan dibawa oleh Son Jung-min. Di sini kalau misalnya Bolo-Bolo yang jadi papanya Son Jung-min gimana? Putranya nggak bisa ditemukan, HP-nya ketuker, dan lokasi terakhir di tempat pelabuhan taksi air. Dan di situ itu tempatnya sungai Han River yang mulai agak dalam gitu. Nah tentu khawatir ya toh, sehingga papanya ini memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada polisi biar bisa diperiksa secepat mungkin. Nah polisi yang datang ke tempat juga nggak bisa menemukan jejak apa-apa, sehingga polisi juga minta kerjasama kepada temannya Son Jung-min dan juga keluarganya. Yang diminta polisi adalah, boleh nggak kita lihat CCTV apartemen kamu dan juga black box ataupun kamera yang ada di mobil yang kalian kendarai untuk datang kembali ke sini. Kita mau lihat, bisa jadi di situ ada info yang berguna. Tapi entah kenapa temennya Son Jung-min yang juga seharusnya berharap bisa mencari Son Jung-min ini tidak menyetujui pengecekan kamera baik di apartemen ataupun yang ada di mobil mereka.
ini yang membuat orang-orang agak curiga sama temennya Son Jung Min. Dan nggak cuman ini, papanya Son Jung Min yang bener-bener pasti sedih banget ya toh, putranya hilang dalam waktu beberapa jam dan ada kemungkinan putranya ini meninggal. Nah, sehingga papanya ini bilang ke temennya Son Jung Min yang kemarin bareng itu, nak, kamu kemarin kan bareng ya sama putra saya. Boleh nggak saya lihat sepatu kamu? Siapa tahu kalau di situ ada tanah ataupun lumpur ataupun rumput, apapun, kita bisa mengidentifikasi lebih tepatnya kalian itu kemarin kemana aja. Boleh nggak? Nah, seharusnya kan kalau misalnya ini temen hilang, ya kita pengen membantu ya toh. Tapi papa dari temennya Son Jung Min ini langsung bilang, oh nggak bisa, udah kita buang itu sepatunya kemarin. Jujur nggak cuman papanya Son Jung Min, polisi juga agak kayak dibuang. Udah gitu, ini loh nggak ada berapa jam dan sepatu kotor dikit langsung dibuang. Ya ada sih kemungkinan kita membuang sepatu, tapi apa kemungkinan seseorang yang baru pulang main sepatunya itu langsung dibuang di pagi harinya? Agak jarang ya toh. Ditambah lagi saat diminta untuk pengecekan kamera, mereka nggak menyetujui, jadi lebih mencurigakan lagi ya toh. Udah gitu, setelah dilihat baik-baik, temennya Son Jung Min yang tadi sempat pulang terus balik ini, dia itu udah ganti baju total dari atas sampai bawah. Udah gitu, satu keanehan lagi adalah HP mereka kok bisa ketuker ya. Masalahnya, kalau misalnya HP-nya itu mirip, oke lah. Tapi yang satu itu pakai Galaxy, yang satu itu pakai iPhone. Jadi kalau misalnya dibilang, oh aku salah ambil, itu kemungkinannya agak rendah. Kalau misalnya sama-sama pakai Samsung, sama-sama pakai iPhone, kemungkinannya masih ada. Tapi yang satu pakai iPhone, yang satu pakai Galaxy, terus bilangnya ketuker. Kayak emang bisa ketuker produk yang bener-bener beda? Ya toh, agak aneh. Tapi apa boleh buat, karena temannya Son Jung Min dan juga keluarganya juga punya hak untuk menolak gitu loh. Nah, sehingga polisi terus melakukan pencarian dan juga ada beberapa sukarelawan yang membantu untuk mencari ada atau tidaknya jejaknya Son Jung Min ini. Dan kebetulan tidak lama setelah itu ditemukan sebuah HP iPhone warna merah deketnya tempat naik taksi air itu. Tapi ini HP-nya udah rusak dan juga udah tidak ada SIM card-nya. HP-nya ini langsung diserahkan kepada polisi dan polisi juga tanya kepada temannya Son Jung Min, ini HP kamu ya? Gitu. Temennya bilang, oh HP saya itu bukan warna merah pak, HP saya itu warna space gray. Nah ini sedikit ada perdebatan karena di CCTV mereka itu sempat megang sesuatu yang berwarna merah yang terlihat kayak iPhone tapi juga terlihat kayak dompet, sehingga sampai saat ini masih nggak jelas apakah itu benar-benar bukan HP-nya atau pura-pura bukan HP-nya. Ini masih nggak ada yang tahu. Bersamaan dengan itu, polisi pun terus mencari ada nggak jejak-jejak lain yang bisa ditemukan. 1 hari, 2 hari, juga mencari saksi ada nggak orang yang kebetulan di situ dan melihat gerak-gerik mereka. Itu terus dicari, tapi polisi tidak menemukan sebuah clue yang efektif. Dan 5 hari setelah itu pada tanggal 30 April tahun 2021, polisi air dan juga tim pencarian mereka ini menemukan sebuah jasad di Jamsu Daegu ataupun jembatan Jamsu. Seperti yang udah aku bilang tadi, di Seoul ini ada banyak jembatan dan ditemukannya di Jamsu Daegu ataupun jembatan Jamsu. Jadi karena Hangang itu ngalir, jadi tentunya nggak aneh kalau misalnya dari sini ditemukannya di jembatan lain. Dan setelah diperiksa, ternyata betul itu merupakan jasadnya Son Jung Min. Tentu lebih dari siapapun orang tua Son Jung Min yang begitu sedih karena mereka nggak bisa percaya suatu hari anaknya, putranya pergi keluar sama temennya, ternyata tahu-tahu ditemukan meninggal. Udah gitu meninggalnya itu diakibatkan tenggelam. Yang sedikit aneh karena kalau Polo-Polo pernah ke Hangang, ya memang ada air sih, tapi kita itu bakal tahu gitu loh, ini daerah aman dan ini daerah yang bukan aman, dan daerah-daerah yang agak bahaya itu biasanya ditutup gitu. Dan setelah diperiksa oleh tim forensik,
memang ada luka lain yang ditemukan, yaitu di bagian belakang kepala dan pipi ditemukan luka yang diakibatkan oleh benda tajam. Namun ini bukan luka yang mengakibatkan kematian. Ya ada luka, tapi bukan yang mengakibatkan kematian. Karena bisa jadi dia jatuh terus misalnya pipi sama kepalanya ini ketatap batu gitu. Nah, bisa jadi. Sehingga adanya ada dan mencurigakan, tapi ini juga bukan sebuah faktor utama yang mengakibatkan Son Jung Min ini meninggal. Kalau misalnya diakibatkan tusukan di pipi dan kepalanya, bisa jadi dibilang, oh ini pembunuhan. Tapi nggak juga. Dan yang lebih menyedihkan lagi, tim forensik bilang bahwa ditemukan air di dalam paru-parunya. Nah, ini artinya apa? Artinya Son Jung Min itu masuk ke dalam air dalam kondisi masih hidup. Karena bernafas kayak gini, airnya itu masuk ke paru-paru. Jadi Son Jung Min ini meninggal ya diakibatkan tenggelam di dalam air. Dan karena kasusnya ini terlihat semakin mencurigakan, akhirnya polisi itu juga mengecek 154 kendaraan yang parkir di Banbo situ. Jadi di Korea itu mobil bisa dibilang hampir wajib untuk memasang kamera di mobil, karena kalau ada kecelakaan atau gimana itu harus membuktikan yang salah siapa gitu. Dan waktu parkir kameranya ini kan jalan terus, dan polisi ini minta ke 154 mobil untuk menyerahkan kamera ataupun rekaman di dalam kamera itu untuk dicek, berharap ada clue yang bisa ditemukan. Tapi jujur ya, karena mobilnya ini parkir di tempat parkir agak susah untuk diharapkan, ya agak susah. Ya kecuali kalau mobilnya itu parkir menghadap sungai river gini. Tapi kalau bolo-bolo ke Han River, parkirnya mobil itu kayak gini, sedangkan sungainya di sini. Jadi biasanya itu mobil ya hadap-hadapan sama mobil. Kayak aku pun ngerasa kayak agak susah gitu. Apalagi tempatnya gelap, jadi rekamannya itu nggak bakal terlalu jelas. Dan setelah itu, kasus ini akhirnya diangkat di media dan dibawa ke petisi. Dan di petisi disetujui oleh 430.000 orang, bayangkan. Banyak banget ya toh. Dan memang Son Jung Min itu minum alkohol, tapi kadarnya itu nggak dipublikasikan. Yang tahu cuman keluarganya, sehingga kita nggak tahu seberapa mabuknya. Nah, tapi juga ada beberapa kesaksian. Kalau kita pikir baik-baik, sebenarnya ada beberapa waktu yang kita agak pertanyakan, yaitu mulai pukul 3.30 sampai 4.20-an. Udah gitu, 4.30 temennya Son Jung Min ini kan keluar sendiri dari taman Banbo ini. Jadi ini merupakan masa-masa yang sedikit dipertanyakan dan polisi berharap ada saksi yang melihat. Dan kebetulan ada seseorang yang mancing di situ, dan berdasarkan bapak yang mancing itu katanya ada satu orang laki-laki yang berjalan ke bibir sungai. Ini saya ingat Pak, ada satu orang laki-laki, satu orang loh ya. Dia ini jalan, iya, ke dalam sungai Pak. Nah, dia tuh jalan terus sampai kedalamannya itu nyampe dadanya. Setelah itu, dia itu renang. Iya, sama waktu dia masuk jalan ke sungai itu, dia jalan tuh kayak agak, aduh, kayak gitu Pak. Kayak gitu Pak, saya inget itu. Ini kesaksian pertama dan agak disayangkan kenapa bapaknya ini nggak melaporkan hal ini ke polisi. Ya, tapi kayak gitu, dan berikut adalah kesaksian berikutnya. Nah, yang kali ini adalah kesaksian dari orang yang juga kebetulan ada di tempat situ. Nah, kalau berdasarkan ini orang, katanya Son Jung Min sama temennya itu agak aneh, kayak lumayan mabuk. Dan saking anehnya, ini orang sempat memoto Son Jung Min bersama temennya pada pukul 2:18. Udah gitu, orangnya ini bilang kalau Son Jung Min waktu itu udah kayak mabuk dan tidak menyadarkan diri. Sedangkan temennya itu kayak berlutut dan coba mengambil sesuatu dari kantongnya Son Jung Min. Dan gak lama setelah itu, temennya katanya ikutan berbaring. Dan mulai bulan Mei tahun 2021, papanya Son Jung Min itu mulai bicara di depan media akan kejadian ini dan meminta warga itu ikut menaruh perhatian agar kematian anaknya ini benar-benar bisa terselesaikan dengan adil dan benar gitu. Kalau misalnya anaknya ini memang dibunuh, pembunuhnya siapa dan apa hukumannya gitu. Kalau enggak, apa yang terjadi? Itu yang pengen dicari tahu gitu. Karena seperti yang Pol-Pol udah dengar, kejadian ini agak mencurigakan. Ya. Dan pada tanggal 18 Mei, papanya Son Jung Min ini juga membeberkan hasil forensik HP anaknya. Nah, di sini menariknya gini. Yang disampaikan oleh papanya Son Jung Min gini, oke, HP mereka ini kan ketukar dan HP-nya temennya si Son Jung Min ini kan udah hilang. Tapi, ini setelah kita periksa, ternyata HP temennya Son Jung Min
yang mungkin kebawa sama Son Heung-min ini, ada data yang menunjukkan bahwa ini sempat digunakan saat Son Heung-min ini hilang. Nah, ini menjadi pertanyaan, loh kok bisa? Dan siapa yang menggunakan gitu loh. Dan 6 hari setelah itu, pada tanggal 24 Mei, polisi juga membuat satu pernyataan. Dan ini juga membawa sedikit keramaian. Polisi bilang kayak gini, HP itu memiliki 2 penggunaan. Ada yang kita gunakan kayak ngirim pesan, ada juga penggunaan menerima notifikasi. Sebenarnya kalau penerima notifikasi ini kan bukan berarti digunakan, tapi ya HP-nya dapat sinyal gitu aja. Nah, kalau berdasarkan polisi, katanya penggunaan terakhir HP-nya Son Heung-min itu pada pukul 1:09 dan penggunaan berikutnya itu pada pukul 5:30 saat ayahnya Son Heung-min menelepon HP Son Heung-min yang diangkat sama temennya itu. Nah, di sini cukup banyak warga dan juga netizen yang merasa agak aneh karena loh, tadi kan Mas Hansol bilang pukul 1:30 Son Heung-min kan sempat ngechat mamanya. Loh, kok polisi bilangnya 1:09? Ini apa jangan-jangan polisi juga ikut nutupin? Nah, kayak gitu. Dan karena ini cukup dihujat, tiba-tiba polisi bilang kayak gini. Oh, gini, benar. Ya, memang ada chatting. Tapi chatting yang digunakan ini kan menggunakan aplikasi yang di-download terpisah, bukan bawaan dari HP kan ya. Nah, kalau ini deteknya agak beda. Iya, agak beda. 109 yang saya maksud itu adalah penggunaan aplikasi bawaan HP. Ya. Polisi bilang kayak gitu. Dan bahkan pada tanggal 25 Mei ada warga yang berkumpul untuk berdemo di depan kantor polisi. Dan kebetulan kayaknya waktu itu aku naik mobil dan lewat melihat demonya ini. Dan hingga saat ini papanya Son Heung-min itu masih mencari bukti yang mungkin bisa digunakan untuk mencari tahu kebenaran di balik kematian putranya ini. Sedangkan temannya Son Heung-min dan juga keluarganya ini masih dibilang aneh karena bahkan mereka itu membayar seorang pengacara untuk melindungi dirinya. Karena kalau misalnya kamu memang benar-benar gak ngapa-ngapain, kamu memang gak mengakibatkan kematian Son Heung-min, ngapain kamu pakai pengacara? Udah gitu, temennya ini dan juga keluarganya itu tidak menghadiri acara pemakaman Son Heung-min. Tetapi yang lebih memberatkan hati orang tua Son Heung-min adalah hingga saat ini masih belum ada titik terangnya, masih belum ada clue jelas apa yang terjadi. Hingga saat ini netizen pun terbagi menjadi 2 pihak. Ada yang berpikir, kok aneh ya, kok temennya ini tingkah lakunya kayak gitu. Ada juga pihak yang bilang, tapi ya kan bisa jadi memang kecelakaan dan temennya ini dia juga nggak mau terhasut di kasus ini. Dan kalau misalnya tiba-tiba karena polisi membawa bukti yang agak aneh dan dia ini terkecam sebagai pembunuh, gimana juga? Siapa yang mau tanggung jawab? Ya toh, susah juga. Jadi hingga saat ini kebenarannya itu masih belum terungkap apa yang terjadi. Dan ini sangat disayangkan banget karena kejadian ini tahun 2021, bukan kayak 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Udah gitu di tempat yang terbuka. Tapi hingga saat ini kita nggak tahu pastinya apa yang terjadi. Polo-polo, video kali ini sampai di sini. Tapi satu hal yang mungkin bisa aku sampaikan kepada polo-polo melalui video kali ini adalah aku mikir di Korea itu jujur ya, kalau misalnya ada orang jatuh itu kita mau tolong juga nanti agak takut. Karena kalau misalnya waktu kita bantu ternyata orangnya jatuh lagi terus cederanya makin parah, kita itu kadang bisa ikut disalahkan. Sehingga yang terbaik itu nggak ikut campur ketika sesuatu terjadi pada orang lain gitu. Kecuali jelas-jelas kondisinya itu sangat-sangat membutuhkan bantuan. Dan sama dengan kejadian kali ini, aku mikir alangkah baiknya kalau misalnya Korea itu warganya itu bisa saling menolong tanpa saling menyalahkan ketika mereka itu memiliki inisiatif yang baik. Mungkin hal-hal seperti ini gak terjadi karena memang ada beberapa kasus yang merugikan seseorang yang membantu. Contoh, ada orang lagi krisis, lalu disuruh naik mobilnya diantarkan ke rumah sakit. Di tengah perjalanan meninggal, yang nyetir disalahkan. Ada juga cewek jatuh mau dibantu, cowoknya bantu dibilang kamu megang badan saya ya. Lalu dilaporkan ke polisi. Dan melebihi itu, karena ini dilaporkan ke polisi, ini orang dicap sebagai seseorang yang memegangi tubuh perempuan. Padahal manusia kan merupakan makhluk hidup sosial yang bisa dibilang harus saling membantu dan juga saling mengingatkan. Dan aku juga pengen tahu, kalau menurut Polo-Polo, apa yang
terjadi. Jadi tuliskan di komen. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan jujur aku pun ikut berduka cita atas meninggalnya Son Jang-min.